A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Qala rabbis rali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wa bi ni'matillah. Mamang santri, para guru saya, mamang santri, para ustadz, mamang santri, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka mudzakarah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah pada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamang santri rahimakumullah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya mengambil judulnya adalah syukur nikmat. Kebetulan kemarin sudah diminta oleh Mang Yato judulnya. Kemarin sore sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti mamang santri rahimakumullah sudah bisa memaklumi dan bisa melakukan pembahasan dan menambah penjelasan dari syukur nikmat ini. Mamang santri rahimakumullah, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Pertama akan saya sampaikan suratul Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wallahu alam.
maka ingatlah aku, demikian firman Allah, niscaya aku mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku, wala takfurun, dan jangan engkau kufur. Dalam hal ini jangan engkau kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini kita langsung diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang pertama. Jelas perintahnya bersyukur. Coba kita perhatikan lagi ayat selanjutnya, masih dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah iyyahu in kuntum iyyahu ta'budun. Wallahu alam. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dan bersyukurlah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau engkau hanya kepada Allah menyembah. Nah, ini disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah bersyukur kepada Allah. Ditambahkan penjelasannya, in kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau engkau hanya kepada Allah menyembah. Ini kan kalimat pernyataan kita yang selalu kita sampaikan kepada Allah dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi jikalau kondisinya kita hanya menyembah kepada Allah, maka bersyukurlah. Ini perintah yang kedua, sudah ada sindiran yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perhatikan lagi firman Allah yang menjelaskan bahwa nikmat Allah sedemikian banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau akan menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mampu engkau menghitungnya. Sedemikian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian banyak, tidak akan mampu kita menghitungnya. Nah, setelah ini baru ada peringatan keras. Sebagaimana ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur, Allah maklumkan, jikalau engkau bersyukur, la azidannakum, sungguh Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Wala in kafartum, tetapi sebaliknya,
Jikalau kalian kufur nikmat, ingatlah peringatan dari Allah. Inna adabi la syadid. Sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Marilah kita renungkan dan kita perhatikan satu persatu. Bagaimana upayanya kita mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Allah sedemikian banyak, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah memperingatkan. Jikalau kita bersyukur akan ditambah nikmat, tetapi ketika kita kufur akan mendapatkan siksa. Karena peringatan Allah, siksa Allah sangat pedih. Lalu bagaimana upaya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Adalah mensyukuri nikmat Allah itu mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan yang memberinya. Mempergunakan nikmat sesuai dengan yang memberi nikmat itu, bil qalbi dengan hati, bil lisan dengan ucapan, bil hal dengan perbuatan. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ternyata manusia itu sedikit sekali bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'aish. Qalilam ma tashkurun. Itu surat Al-A'raf ayat 10. Bahwa Allah sungguh sudah menetapkan kamu di bumi dan Allah menjadikan bumi tempat hidup engkau, tempat penghidupan engkau. Qalilam ma tashkurun. Namun demikian sangat sedikit kali yang bersyukur. Allah sudah menjelaskan sedikit sekali yang bersyukur. Itu yang pertama. Jadi ternyata setelah manusia diberikan kehidupan di bumi itu dijadikannya tempat penghidupan dengan sebagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan, ternyata sedikit sekali yang bersyukur. Kemudian yang mana lagi Allah menjelaskan orang-orang sangat sedikit bersyukur? Kita perhatikan lagi firman Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ladu fadlin 'alan nas walakin aktsarahum la yashkurun. Allah sampaikan bahwa sesungguhnya Allah ladu fadlin, sungguh memiliki karunia yang sangat banyak, dan tetapinya kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Ini langsung sindiran-sindiran, penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, sudah menyampaikan bahwa Allah mempunyai karunia yang banyak diberikan kepada manusia, tetapi manusia tidak bersyukur. Kemudian yang tahasus lagi dalam surat Al-Mulk. Dalam surat Al-Mulk. Tahu Mang Yatno surat Al-Mulk? Yeah. Surat biasa kita baca ayat Muhirji. Itu surat Al-Mulk. Tabarok. Alhamdulillah. Jadi
surat Al-Mulk pada ayat salah satu ayatnya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Katakanlah dia Allah yang menjadikan kamu pendengaran. Selanjutnya setelah pendengaran engkau diberikan penglihatan. Setelah diberi penglihatan, Allah berikan lagi hati untuk berpikir. Qalilan ma tashkurun, namun sangat sedikit dari mereka yang bersyukur. Allah jelaskan yang pertama di sini untuk dalam badan kita, pertama adalah pendengaran. Karena yang berfungsi pertama sejak manusia lahir itu pendengaran. Jadi seseorang ketika lahir ke dunia itu langsung berfungsi pendengarannya. Apa buktinya? Buktinya waduh, putus ya. Putus ya. Iya. Halo Mang Karna. Sinyalnya lagi putus Mang Karna. Alhamdulillah. Jadi manusia putus deh. Putus lagi begini dia. Gak stabil kayaknya, Bang. Iya. Gak stabil. Gak sadar lagi dia. Semakin ke dekat Lebaran biasanya semakin kurang stabil karena terlalu banyak yang make, overload. Iya, overload ya. setelah pendengaran, Allah jadikan absor, penglihatan yang Allah langsung sampaikan. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian baru mata seseorang berfungsi. Bisa membedakan warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Sekaligus yang terakhir Allah sampaikan wal afidah. Diberikan hati. Diberikan akal pikiran dan hati untuk berpikir. Tetapi apa? Allah sampaikan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Sekarang kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kita renungi perjalanan kita hidup ini. Kondisi sekarang. Di dunia ini, seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di tempat kita, termasuk tetangga-tetangga kita, termasuk saudara-saudara kita ada yang terkena corona. Dan alhamdulillah kita tidak terkena. Itu harus disyukuri paling pertama. Kemudian kita perhatikan diri kita sendiri. Ketika bangun tidur, pas bangun tidur, kemudian setelah kita buka mata, mendengar, adakah kita bersyukur kepada Allah bahwa pendengaran kita masih berfungsi? Alhamdulillah ya Allah, pendengaran masih berfungsi bangun tidur ini. Adakah kita bangun tidur langsung bersyukur kepada Allah bahwa penglihatan kita masih dan pikiran hati kita masih berfungsi dengan baik? Ternyata demikian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita syukuri.
Jadi pertama kita bersyukur dengan hati. Maksudnya apa? Hati kita harus meyakini, harus mengakui, harus mengimani bahwa seluruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat Allah. Iktikadkan dalam hati. Hati dulu. Kemudian baru disambung dengan lisan. Alhamdulillah. Makanya ketika bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita syukuri. Tapi hatinya dulu. Jadi ketika kita bangun tidur baca doa, kalau hatinya tidak mensyukuri itu belum bersyukur dengan baik. Kita ucapkan lidah alhamdulillahilladzi ahyana. Dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah engkau bangunkan saya daripada mati saya. Hati kita mengucapkan syukur. Kemudian selanjutnya setelah hati baru lisan. Demikian juga ketika kita mendapat pemberian dari orang lain. Umpama. Ini mau lebaran nih. Mang Yatno memberikan THR kepada yang isi ceramah. Umpamanya langsung dikirim ke rekening. Umpama nih Mang Yatno umpama. Jadi hati saya bersyukur dulu nih. Baru alhamdulillah terima kasih sama Mang Yatno. Itu. Hatinya dulu, lisan, nah itu harus nyambung. Itu umpama, Mang Yatno jangan usah dipikir genian, Mang Yatno itu ya. Jangan dipikir genian. Hanya umpama saja. Ya, kalau dipikirkan juga syukur, alhamdulillah. Pertama itu hati, kemudian dengan lisan harus nyambung. Selanjutnya bil arkan, bil hal dengan anggota tubuh. Bersyukur itu. Bahwa kita kalau perhatikan salah satu hadis Rasulullah melakukan sholat sunat demikian sampai kakinya bengkak, sampai ditanya oleh Siti Aisyah, lima fa'ataha ya Rasulullah, lima fa'ataha ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan demikian ini ya Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, apalah aku abdang syakuro, bahwa aku akan sangat bersyukur ketika aku menjadi abdan syakuro. Demikian jawaban Rasulullah yang sudah benar-benar Rasulullah dijamin surga. Tidak ada kesalahan, tidak ada kehilapan. Kesalahan dimaafkan oleh Allah. Seluruh dari awal perjalanan hidup sampai meninggal tidak akan ada kesalahan dan dijamin oleh Allah. Namun demikian Rasulullah menyampaikan, apakah aku tidak akan senang jikalau menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Demikian Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kan sholatnya. Sholat Rasulullah ketika sahabat ikut. Rasulullah sholat. Ini sahabat ikut. Kalau nggak salah sahabatnya Auf. Jadi Rasulullah pada rakaat pertama baca suratul Baqarah. Sahabat mengira setelah selesai surat Baqarah, bahkan setelah 100 ayat, dikiranya mau selesai. Rupanya terus. Setelah membaca 200 ayat, dikiranya akan selesai. Rupanya terus. Setelah selesai suratul Baqarah, baru Rasulullah ruku. Kemudian rakaat yang kedua kiranya suratnya yang pendek. Baca surat Ali Imran. Sehingga 6 juz dalam satu kali sholat Rasulullah membacanya. Rukunya demikian lama, sujudnya demikian lama. Demikian Rasulullah berusaha sekuat tenaga, posisi sebagai Rasul, sebagai yang dimaafkan, yang dijamin surga oleh Allah, mengharapkan berupaya mencapai abdan syakur. Demikian apalagi kita.
Apalagi kita yang makhluk yang sehari-hari terus bergumul dengan dosa-dosa. Maka kenapa tidak kita berupaya untuk menjadi abdan syakuro, untuk berusaha bersyukur dalam setiap hal. Syukuri nikmat-nikmat yang paling kecil dulu, baru nikmat-nikmat yang paling besar. Jadi tahadus binikmat, saya wa amma binikmati rabbika hadis ya. Saya juga mencoba sholat membaca surat Al-Baqarah. Jadi suatu saat saya mencoba membaca surat Al-Baqarah. Baca sampai juz 1 ya, juz 1 selesai, juz 2. Nah, sedikit lagi kan Al-Baqarah sampai juz 3 ya. Sampai juz 3 itu sudah benar-benar kaki itu sudah terasa berat sekali. Berdiri ini sudah gemeteran. Tapi alhamdulillah, ini tahadus binikmah Mang Yatno ya. Sampai selesai suratul Baqarah 1 jam 1/4, itu luar biasa, lelah sekali rasanya. Apalagi kalau disambung dengan ayat surat-surat panjang, rokaat-rokaat berikutnya. Demikian. Jadi memang demikian Rasulullah berusaha mencapai abdan sakuro sedemikian. Maka kita berusaha sebaik-baiknya mengikuti Rasulullah semampunya. Apalagi kondisi sekarang di akhir-akhir bulan Ramadan, Rasulullah sampaikan taharrau fil witri min ashril awahiri min Ramadan. Taharrau lailatul qadri fil witri min ashril awahiri min Ramadan. Segeralah bersungguh-sungguh kalian mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Rasulullah sampaikan itu. Kalau kita merasa bersyukur disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, sampai Ramadan bulan yang agung ini, sampai bulan Ramadan sepertiga yang akhir, maka ini dilaksanakan ini. Perintah Rasulullah dalam hadisnya taharau itu bersegera, bersungguh-sungguh. Jadi Rasulullah ahya lailahu, Allah hidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Perhitungkan berapa persen kita beribadah dalam satu malam. Demikian dulu Bang Yatno, mohon maaf kepanjangan, mohon maaf. Jadi mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kehilapan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh para ustadz yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.